Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita minggu ini akan belajar mengenai monsoon game. Nah, untuk minggu ini saya sudah membuka 4 modul sekaligus. Yang kemarin kita belajar hanya mengenai modul general dan finance. Untuk minggu ini kita akan belajar mengenai modul procurement, retail, marketing, dan forecast. Nah, game juga sudah saya kembalikan ke hari pertama, hari ke-1. Hari ke-1 saya set lamanya adalah 40 detik. Nah, sekarang sudah masuk hari kedua. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai retail. Ketika kamu lihat retail di sebelah kanan, kita belum mempunyai area untuk berjualan. Nah, bagaimana cara menyewa tempat tersebut? Yang pertama adalah kalian klik retail, kemudian akan muncul location, kalian klik. Nah, untuk minggu ini juga saya setting area berjualan kita di negara Australia. Nah, contohlah kita ingin membuka retail area di daerah Adelaide, Australia, maka kita klik rent retail space. Kemudian akan muncul location Adelaide berapa meter persegi, kemudian retail rental rate-nya 40 Australian dollar per day per meter persegi. Nah, berarti kita harusnya berdiskusi dulu dengan kelompok ingin membuka area awal sebesar berapa. Contohlah untuk game ini saya ingin membuka 100 terlebih dahulu, 100 meter persegi. Kemudian rental kontrak juga tersedia 3 pilihan. Yang pertama adalah daily contract no discount, artinya kamu membayar per hari tapi tidak dapat diskon. Yang kedua adalah 7-day contract 20% discount, artinya kamu mengikat kontrak selama 7 hari dengan diskon 20%. Artinya dalam 7 hari ini kamu tidak bisa mengubah luas area retailmu. Kalau 100 ya dari hari ke-1 sampai ke-7 akan 100. Ini berimbas kepada apabila terjadi fluktuasi barang di retail kamu. Contohlah kelebihan barang, dalam 7 hari ini kamu tidak bisa memperluas area retailmu untuk menghindari penalti. Kemudian 30-day contract 60% discount. Ini artinya juga berarti kalian mengikat kontrak selama 30 hari dengan diskon 60%, tetapi imbasnya, efeknya adalah kalian tidak bisa merubah area retail kalian selama 30 hari. Contohlah karena saya ini masih awal, saya hanya akan mengikat daily contract no discount. Saya klik, kemudian akan muncul inbox seperti yang di sini. Nah, ini bisa juga disebut dengan transaction list atau invoice. Nah, di game monsoon ini, kalau kalian tidak mencentang hijau atau di approve, diklik, tidak akan terjadi transaksi. Ingat, jadi walaupun kalian sudah memesan tapi tidak mengklik centang hijau tadi sampai bertuliskan thanks, you can trace the progress in the transaction list, berarti kalian itu sebenarnya belum melakukan transaksi tersebut. Kalau sudah seperti ini, berarti saya sudah melakukan transaksi. Kalian klik X. Nah, kalian juga pasti bertanya-tanya, kok tidak langsung berubah? Biasanya tadi kan kita contohlah di transaction list, kita melakukan approve day, hari dimana kita mengapprove transaction itu di hari ke-7, rental startnya di hari ke-8. Jadi kita terhitung mulai bayar dan mulai menyewa
area retail tersebut di hari ke-8. Jadi tidak bisa langsung di hari ke-7-nya. Harus menunggu 1 hari setelahnya. Kalau sudah di statusnya complete, kamu bisa melihat di tabel retail ini akan sudah muncul retail area kamu Adelaide. Seperti itu. Banyaknya retail yang ingin kamu gunakan itu tergantung dengan kebutuhan kelompok kalian. Jadi satu kelompok ada yang 3 retail, ada yang 4 retail, silahkan. Nah, untuk contoh kali ini saya hanya akan menggunakan 3 retail saja, dan retailnya pun saya set untuk lebih berdekatan saja. Saya set di Melbourne, jangan, saya set di Sydney dan Brisbane, karena nanti ketika ada modul warehouse dibuka, saya ingin menggunakan Melbourne sebagai warehouse. Nah, untuk penjelasan mengenai warehouse ini akan saya jelaskan di minggu selanjutnya. Yang pertama, kita akan rental atau menyewa Sydney terlebih dahulu. Sydney, nah, diklik rent retail space, kemudian saya tambahkan 100, daily kontraknya tetap, saya klik approve, kemudian satu lagi location, satunya lagi di Brisbane. Kalian bisa lihat kalau sampai hari ke-11, walaupun transaksinya itu memang saya mengapprove-nya di hari ke-11, dan mungkin dia akan muncul di hari ke-12. Nah, hari ke-12 dan sudah muncul 2 yang tadi saya rental, Brisbane dan Sydney. Nah, setelah kalian sudah bisa menyewa retail area, berarti kalian sudah siap untuk memperjualbelikan jus. Sekali lagi, kalau di Monsoon Game ini kita berjualan 3 jus. Yang pertama adalah apple juice, orange juice, dan melon juice. Nah, kalian juga bisa melihat harga yang tertera di tabel ini. Bagaimana dengan harga? Harga pun juga kalian nanti bisa merubahnya. Nah, untuk step pertama adalah ceritanya kalian ini akan membeli barang modal, dan ini barang jadi karena kalian belum bisa melakukan produksi, dari pihak ketiga belinya. Nah, untuk caranya adalah kamu klik retail, kemudian procure finished good, diklik. Nah, di sini tertera keterangan vendor. Ada 2 vendor yang menyediakan apple juice, orange juice, dan melon juice, yaitu VFG1 dan VFG2. Apple juice-nya juga harganya sama, 15 Australian dollar, 15 Australian dollar, sedangkan orange juice-nya ternyata FG2 lebih murah daripada VFG1. Nah, untuk hal-hal seperti teknis seperti ini kalian bisa mendiskusikannya dengan anggota kelompok kalian. Kemudian melon juice ternyata juga lebih murah VFG2. Nah, kemudian ada diskon juga. Jadi ada diskon 10% jika kamu langsung membeli 20.000 pieces. Kemudian ada diskon 20% apabila kamu membeli 30.000 pieces. Begitupun juga dengan vendor 2-nya. Lead time 1 hari. Artinya lead time itu sama seperti kalian tadi merental area. Jadi ketika kalian melakukan transaksi di hari ke-11, barang yang kalian beli dari vendor ini tidak akan bisa langsung masuk di hari ke-11. Dia harus menunggu di hari ke-12. Dan yang lebih parahnya lagi, kita tidak bisa mengendalikan kecepatan vendor dalam mengirim barang. Jadi walaupun lead time di sini tertulis 1 hari, kalian harus bersiap-siap akan terjadi keterlambatan